Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini kita dipersatukan Tuhan bersama di tempat-tempat yang ada. Melalui YouTube yang ada, saya percaya Tuhan mau menjamah kita semua pada hari ini. Di masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, mari kita terus minta hadirat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita, apapun problem kita, apapun yang kita hadapi, percayalah kalau Tuhan sedang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan sangat sayang pada saudara dan saya. Pada hari ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami boleh bernafas, kami boleh melihat, kami boleh mendengar, kami boleh berjalan, kami boleh sehat Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Teruslah Tuhan urapi setiap kami yang ada dimanapun kami berada sekarang. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak terbatas oleh tempat, Engkau tidak terbatas oleh waktu. Engkau jamah setiap hati yang ada. Hati-hati yang sudah mengklik-klik link yang ada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang pilih setiap kami. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami mau datang ke bait Yesus. Terima kasih. Yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan ini doa kita saudara-saudara. Mari kita datang ke bait-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau
dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Raja segala raja. Mari puji, mari sembah, mari muliakan namanya Yesus. Kami datang Tuhan segenap jiwa, pujilah namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai roh yang ada di dalammu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Tiara-lara bosana, bosana, bosena, bo. Tiara-lara bo, suna basana, basena, bo. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, sebab Raja damai ada di tengah-tengah kita. Oh haleluya, oh haleluya, oh sana, oh sana. Mari bangun roh yang ada di dalam kita, mari bangun roh yang ada di dalam kita. Biarlah sana kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hampirin setiap pribadi yang ada. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Di setiap rumah-rumah yang ada, di setiap device-device yang ada, kami percaya Tuhan Engkau sedang hampiri setiap pribadi demi pribadi. Engkau berikan perubahan demi perubahan. Engkau berikan ya Tuhan kasih mula-mula itu kembali pada setiap kami. Kami akan menjadi umat-Mu yang haus akan Engkau Tuhan, haus akan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau berseru kalau Tuhan kami dahsyat, kalau Tuhan kami besar, kalau Tuhan kami adalah yang pertama dalam kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah tempat dimanapun kami berada. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat Roh Kudus ada di tengah-tengah kami hari ini. Oh, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Oh, rala-rabasana ya la. Rababasana maya.
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, hampiri setiap pribadi yang ada Tuhan, mengalir di bait suci. Setiap rumah-rumah yang ada Tuhan Yesus, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Apapun situasi kita, jadikan ini doa kita saudara-saudara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, sekali lagi saudara-saudara, mari kita sembah Tuhan, sembah Dia Yesus. Apapun situasi kita, apapun masalah kita, tidak ada yang mustahil jika Roh Allah bekerja bersama dengan kita. Apapun penyakit, apapun problem, lihatlah mujizat sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi, terobosan sedang terjadi. Roh Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita, saudara. Oh, pujilah Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Lagi katakan ini, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut
Saya invite semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Mari kita puji Dia. Katakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semuanya Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari kita tepuk tangan kita saudara. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Tuhan kita. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari tepuk tangan kita, katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Tangan di atas kepala saudara-saudara. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan amin. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Tuhan yang sudah curahkan roh-Mu pada setiap kami bersyukur. Karena di hari-hari ini kami gak sanggup Tuhan berjalan tanpa Engkau. Kami gak sanggup Tuhan berjalan tanpa hadirat Tuhan. Tuhan Yesus. Tapi waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu terlihat mudah, segala sesuatu terlihat gampang, karena kami tahu Allah kami besar.
kami hebat, Allah kami luar biasa. Kami mau memandangkan mata kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau pandangkan mata kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti wanita yang jatuh di kaki-Mu, memecahkan minyak narwastu itu Tuhan, membasuh kaki-Mu. Kami mau datang hari ini Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Rapi kami Tuhan Yesus. I set my eyes upon your feet, Lord Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet, I surrender all to you. Oh, here I worship you. All I need, your presence, Lord. All I need, your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you. Spirit of life, coming into my heart. All I need, your presence, Lord. All I need, your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. I set my eyes upon your feet, Lord Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet, I surrender all to you. Lord, here I worship you. Mari angkat kedua tangan kita, mari sembah Tuhan, katakan, all I need, your presence, Lord. All I need, your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, going into my heart. All I need, your presence, Lord. All I need, your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. All I need, your presence, Lord. Oh, all I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life,
presence, Lord, in this place. All I need your presence, Lord. All I need your presence, Lord. All I need your presence, Jesus. I need your presence, Lord, in this place, God. Penuhi setiap kami, Tuhan, hari ini. Penuhi piala kami penuh melimpah, Tuhan Yesus. Yang kami perlukan hadirat-Mu. Yang kami perlukan, Tuhan, hadirat-Mu. Ya la la rabasana maya la 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 la. Raba ba ba ba. La 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 rabasana. Ya la 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 rabasana. Ya la rabasana mo. Let it be a sweet from my heart, pouring out in sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you, Jesus. Let it be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, Jesus. Let this be a cry
kami di hari-hari ini. Ya Tuhan Yesus. Kami dapat berkata, all I need in our life is your presence, God. All I need in our life is your presence, Holy Ghost. Yang kami perlu hanya Engkau, Tuhan. Yang kami perlu adalah hadirat Tuhan. Yang kami perlu adalah Roh Kudus. Gak ada lain lagi ya Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk urapan Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat Roh Kudus tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau Engkau boleh persatukan kami dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau berbicara pada setiap pribadi demi pribadi. Kau lihat hati demi hati. Biarlah hati kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar menyembah, tetapi dari hati yang terdalam kami menyembah Tuhan as a true worship, oh God. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menyembah-Mu. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi ya Tuhan lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan mata kami. Biarlah kami dapat mendapatkan bagian yang terbaik dari Engkau Tuhan. Seperti wanita yang duduk di kaki-Mu, memberikan minyak narwastu itu di kaki-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau seperti Dia Tuhan, memuji-Mu dan menyembah-Mu dan mendapatkan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami serahkan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Paulus Sutiono. Saya dari Jakarta dan saya bersyukur diberi kesempatan oleh Bapak Petrus untuk berbagi firman hari ini. Nah, bulan ini adalah bulan Agustus terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka khotbah saya hari ini juga saya beri judul Kemerdekaan. Sebagaimana bangsa Indonesia sudah dimerdekakan dari penjajah tahun 45, kita juga sudah, bahkan bukan hanya kita, seluruh umat manusia sudah dimerdekakan dari penjajahan siapa? Penjajahan iblis dengan dosanya. Jadi bukan hanya kita yang percaya, seluruh umat manusia. Tetapi karena belum seluruh umat manusia mempercayai kemerdekaan dari iblis dan dosa tadi, tidak seluruh umat manusia mengalami merdeka dari iblis dan dosa. Bahkan walaupun sudah percaya, seolah-olah mereka belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, siapa yang memerdekakan kita? Kita tidak bisa, atau manusia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri dari iblis dan belenggu dosa. Tidak bisa. Dengan berbagai upaya, sekuat dan sepandai apapun, ya, tidak akan bisa melepaskan diri dari iblis dan dosa. Maka kita butuh juru selamat. Dan Tuhan tahu hal itu.
Maka Yesus Kristus diutus untuk memerdekakan bukan hanya orang percaya, tapi seluruh umat manusia dari penjajahan iblis dan dosa. Tidak ada yang lain yang bisa membebaskan manusia. Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang pertama kita buka ada di Galatia 5 ayat 1. Yang mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sama seperti yang tadi di awal saya katakan, sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak otomatis mengalami hidup merdeka. Tidak otomatis. Maka dikatakan firman Tuhan di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi betul-betul merdeka, bukan merdeka untuk hidup semaunya, tidak. Tapi merdeka betul-betul hidup seperti yang Tuhan rancang. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak asal hidup, tidak sekedar bertahan hidup, tapi betul-betul hidup merdeka. Nah, kemerdekaan ini terkait dengan kebenaran. Ya, supaya apa? Dinasihatkan juga di Galatia 5:1, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi supaya masing-masing kita ini berdiri teguh. Ya, karena Tuhan tidak memperbudak kita. Tuhan memberi pilihan bebas kepada kita supaya kita bisa memilih kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan tanpa ragu, tanpa bimbang, dan berdiri teguh, ya, tidak tergoyahkan. Nah, tadi saya kaitkan kebenaran ini dengan kemerdekaan. Ada ayatnya, yaitu di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dengan kata lain, kemerdekaan dan kebenaran ini bisa dipakai bergantian, memiliki makna yang sama. Maka dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi ya, manusia sudah dibebaskan dari iblis dan belenggu dosa. Tapi karena belum semua mempercayai hal itu, mereka masih mengatakan, ya kami ini orang berdosa, kami ini penuh cacat celah, dan lain sebagainya, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kenapa? Mereka tidak mengerti kebenarannya. Apabila mereka mengerti kebenarannya, kata-kata mereka akan berbeda. Tidak lagi mengatakan, ya kami manusia biasa. Tidak. Apa bedanya kita? Ciptaan baru dan manusia biasa. Kita sudah dimerdekakan dari iblis dan dosa. Untuk hidup merdeka. Ya, kalau manusia biasa yang belum percaya, ya wajar kalau mereka mengakui mereka masih orang berdosa. Kenapa? Mereka tidak mau dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Mereka diberikan cuma-cuma kemerdekaan tadi, tidak mau. Kenapa? Tadi di awal saya katakan, manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari iblis dan dosa. Tuhan yang melakukan semua itu, dan Tuhan memberikan kemerdekaan tadi kepada semua orang. Kita yang sudah menerima, kita tidak perlu membayar apapun untuk menerima kemerdekaan dari Tuhan. Cukup kita terima, kita merdeka. Cukup kita terima, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi tidak otomatis kita menjalani hidup merdeka.
Karena apa? Perlu mengetahui kebenaran-kebenaran dari kemerdekaan itu apa. Ya? Nah, ini yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya, maka kita disebut ciptaan baru. Ciptaan baru adalah kebenaran Allah. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus lahir tanpa dosa, karena Dia bukan keturunan Adam. Dia keturunan perempuan. Ingat yang dinubuatkan oleh Tuhan waktu manusia berdosa. Tuhan mengatakan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, yaitu kepala ular. Dan keturunanmu akan merusakkan tumitnya. Ya, meremukkan tumitnya. Dengan kata lain, siapa? Bukan keturunan Adam yang meremukkan ular, yang mengalahkan iblis, tapi keturunan Hawa. Dan betul, Tuhan Yesus keturunan Maria. Maria masih perawan, tapi dia mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh Yusuf. Maka dikatakan keturunan perempuan. Dan Yesus tidak berdosa. Dilahirkan tanpa dosa. Kalaupun dia mati, bukan karena dia yang berdosa. Tuhan Yesus mati karena dosa umat manusia. Persis yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Tuhan Yesus mati menggantikan umat manusia, menggantikan kita teristimewa. Supaya apa? Kita tidak harus mengalami kematian seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi kutub supaya kita mengalami berkat. Tuhan Yesus menjadi miskin supaya kita mengalami hidup makmur. Tuhan Yesus menjadi sakit penyakit supaya kita mengalami hidup sehat. Jadi semua akibat dosa tadi ditimpakan pada Tuhan Yesus supaya tidak kena ke kita lagi. Jadi kita merdeka dari iblis, dari belenggu dosa, dan dari semua akibatnya. Nah, kemerdekaan tadi dijelaskan dalam kata kebenaran. Jadi kebenaran-kebenaran tadi saat kita pelajari, oh ini terkait dengan kemerdekaan. Kita mengerti, kita bebas di situ. Bebas dari tadi iblis, belenggu dosa, dan semua akibatnya. Bahkan lebih jauh dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21 ini, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Supaya kita lebih mudah, sederhana untuk memahami terkait dengan kemerdekaan dan kebenaran tadi, saya ambil dari versi New King James. Kalimat supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah ini, versi New King James-nya mengatakan, we became righteousness of God in Him. Supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, melalui karya penebusan tadi, kebenaran yang dimiliki Tuhan Yesus itu menjadi milik kita, dianugerahkan kepada kita. Ya, jadi di dalam kata keselamatan tadi, di dalamnya tuh sangat banyak. Hanya satu kata keselamatan, tapi di dalamnya mengandung kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Apabila kita mengerti kebenaran tadi, kita mengalami, kita merdeka. Dengan kata lain, kita mengalami kebenaran tadi. Kita bisa menggunakan kebenaran tadi. Kenapa?
ternyata kita juga dinyatakan kebenaran. Atau dengan kata lain, kita memiliki kebenaran diri dari Tuhan Yesus yang tanpa dosa tadi. Dahulu kita orang berdosa. Setelah kita mempercayai Injil, dosa kita dihapus dan kita dianugerahi kebenaran. Kebenaran dengan kualitas kebenaran Tuhan. Ya, jadi sejalan dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Ingat, jadi kita adalah orang benar bukan karena perbuatan kita menjadi orang benar karena perbuatan Tuhan Yesus. Dengan kita memahami kebenaran-kebenaran yang Tuhan maksudkan, kita mengalami kebenaran-kebenaran tadi. Kita merdeka dengan kata lain. Tidak otomatis kita mengalami kebenaran. Maka Tuhan menasihatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Tadi saya sebutkan di dalam kata keselamatan, itu melingkupi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini. Bukan sekedar hidup, tapi menjalani hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita, memberikan kehidupan pada kita. Jadi beda, bukan hidup seperti orang-orang dunia, tidak. Tapi hidup sejalan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, karena tidak otomatis, maka firman memberi petunjuk pada kita. Di antaranya, supaya kita mengerti tadi ya, supaya mengalami kemerdekaan tadi, ngerti kebenarannya. Nah, kebenaran yang disingkapkan firman, di antaranya ada di Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Jadi dengan kata lain, ini yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya di dalam hidupnya belum ada Kristus. Dia belum bisa disebut sebagai ciptaan baru. Kemungkinan dia beragama Kristen. Tapi tidak otomatis orang yang beragama Kristen di dalamnya Kristus yang hidup. Dia sudah ciptaan baru. Di dalamnya ada Kristus. Tidak otomatis juga dia memperlihatkan Kristus yang hidup. Tidak otomatis. Karena tadi ada waktu, perlu waktu lagi untuk dia mengetahui kebenaran. Seperti yang dikatakan Yohanes 8 ayat 32. Dengan kita mengerti kebenaran, semakin banyak kita mengerti kebenaran, semakin nyata Kristus yang terlihat melalui hidup kita. Seperti itu ya. Jadi, saya percaya kita semua sudah dibaptis di dalam Kristus. Nah, dengan kata lain, yang mengatakan kita ini masih manusia berdosa, itu harusnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah mengenakan Kristus. Kristus tidak berdosa, tidak ada dosa sama sekali. Kristus pernah menjadi dosa waktu disalib, mati. Tapi bukan karena dosa dia, karena dosa umat manusia. Supaya dengan Kristus menjadi dosa, orang percaya ciptaan baru tidak lagi berdosa. Mana ayatnya? Ada di Efesus 4 ayat 24. Ya, mengenakan Kristus ini seperti apa? Dijelaskan di Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita ciptaan baru
tidak otomatis hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka seperti di atas tadi, tidak otomatis dia merdeka, tidak sungguh-sungguh merdeka. Ya, jadi firman menjelaskan firman yang sebelumnya, ya, tadi di Galatia 3:27, kita sudah mengenakan Kristus. Kristus yang seperti apa? Mengenakan manusia baru. Jadi ini yang membedakan kita dengan manusia lama. Ya, kita ciptaan baru, kita diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita menjadi ciptaan baru itu karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki kita menjadi manusia baru. Allah yang menghendaki kita benar dan kudus. Sehingga kita bisa menjalani hidup merdeka. Hidup menyatakan Kristus yang hidup. Hidup benar. Hidup kudus. Seperti itu. Ya. Jadi dengan kita mengetahui kebenaran, maka kita terus makin teguh, makin kokoh. Di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tidak terjerumus lagi dalam dosa. Tapi justru kita menyatakan memilih hidup yang benar, memilih hidup yang kudus. Karena apa? Kita kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita sudah dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus. Maka belajar kebenaran tadi supaya kita makin merdeka, makin berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, tidak otomatis kebenaran tadi yang membuat kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Oke, jadi kita mengerti saat ini kita sudah dimerdekakan Tuhan dan kita mulai paham, ya, kita berbeda dengan dunia, kita berbeda dengan orang belum percaya, bukan karena perbuatan kita, tidak, karena perbuatan Tuhan Yesus yang membuat kita semakin berbeda, bukan upaya kita, bukan, karena kita mempercayai kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, membuat kita semakin berbeda dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita mengisi kemerdekaan hidup ini. Dari hari ke hari, kita makin berbeda dengan dunia, atau dari hari ke hari, kita makin menyatakan Kristus. Semakin banyak memperlihatkan Kristus yang hidup melalui hidup kita. Ya, nah, berikutnya kita mengisi kemerdekaan ini, diantaranya tidak perlu takut lagi. Banyak hal yang menakutkan di dunia ini, tapi kita tidak takut. Kenapa? Kita hanya takut kepada Tuhan. Kita tidak takut kepada yang lain. Bukan berarti kita sembrono, ya, kita jadi pemberontak, kita jadi penentang, tidak, ya. Kita hanya takut pada Tuhan, kepada yang lain kita berani, ya, tapi tetap ada aturan-aturan yang kita ikuti, ya. Tapi untuk takut tidak, ya. Jadi ayatnya yang mengatakan tidak perlu takut di mana? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita sudah dimerdekakan, kita tidak diperbudak oleh Tuhan, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan mau diperbudak atau takut kepada yang lain. Karena kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita diangkat sebagai anak yang dikasihinya. Bagaimana kita menjalani hidup pantas sebagai anak yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah memperbudak kita.
Saya ulang, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak Allah, pencipta alam semesta ini. Ya, dan dia tidak pernah memperbudak kita. Bahkan dia mewariskan semua miliknya. Maka firman Tuhan mengatakan, kita ahli waris Allah bersama Kristus. Jadi kita bukan budak, kita bukan hamba, tapi kita ahli waris Allah bersama Kristus. Nah, dengan tidak takut ini, itulah kita semakin merdeka. Kita mengisi kemerdekaan tadi. Ya, misalnya saat ini ada pandemi COVID. Ya, kita tidak takut. Kenapa? Kita ngerti kehendaknya. Tadi kita diciptakan menurut kehendak Allah. Supaya apa? Kita bisa menjalani hidup mengikuti kehendak Allah dan menyelesaikannya. Jadi dengan kita mengerti kebenaran, kita tidak takut. Ya, kebenarannya apa? Di antaranya bahwa virus bukan dari Tuhan. Ingat, kenapa virus bukan dari Tuhan? Kalau kita tarik di kitab Kejadian, hari pertama sampai hari kelima, Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Setelah hari ke-6 manusia diciptakan, Tuhan mengatakan, meningkat bukan hanya baik, sangat baik adanya. Ya, jadi Tuhan menciptakan itu tidak ada yang merusak manusia, melemahkan manusia, tidak ada. Semua ciptaan Tuhan bersahabat dengan manusia. Virus apakah bersahabat dengan manusia? Tidak. Virus merusak manusia, bahkan mematikan manusia. Virus bukan dari Tuhan. Ingat, Yohanes 10 ayat 10a mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberi kehidupan, hidup dengan segala kelimpahan. Jadi berbeda. Kita mengerti kebenarannya. Kita mengerti kehendaknya. Bahkan virus ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena dia mematikan. Dia merusak manusia. Yang mematikan bukan dari Tuhan, dari iblis. Nah, kita mengerti kebenarannya, kita tidak lagi takut sama virus. Bahkan kita memiliki kuasa. Untuk apa? Menolak semua perbuatan-perbuatan iblis. Bahkan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ya, jadi kita tidak takut sama iblis. Kita tidak takut sama dosa. Kita hanya takut sama Tuhan. Segala sesuatu yang buruk-buruk masih ada di sekeliling kita. Cukup kita waspadai. Karena mereka tidak memiliki bagian dalam hidup kita. Bagian kita adalah Tuhan. Sehingga kita tidak takut menghadapi semua yang ada di dunia ini. Kenapa? Roh yang di dalam kita lebih besar. Allah yang menyertai kita lebih besar. Ya, sehingga saat kita mengalami sesuatu yang buruk, kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Kita berseru pada Allah Bapa. Ya Bapa, Engkau Bapakku yang sangat mengasihi aku. Aku tidak mengerti kebenaran ini. Tolong aku. Dia pasti tolong. Tidak mungkin dia biarkan kita. Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Ya, jadi mengisi kemerdekaan dengan tidak takut lagi. Kalau masih ada yang takut, beri waktu. Untuk apa? Tenggelam di dalam firman Tuhan. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sehingga ke depan kita tidak lagi ketakutan, tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang. Kenapa? Kita dibukakan kebenarannya. Semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita mengerti kehendak Allah, kita mengalami kemerdekaan. Nah, mengisi kemerdekaan diantaranya juga dengan pembaruan pikiran. Penting sekali ini pembaruan pikiran. Ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, tadi ya, kita dari manusia berdosa, kita menjadi ciptaan baru. Menjadi orang benar, menjadi orang kudus. Supaya apa? Kita bisa menjalani hidup benar, menjalani hidup kudus. Mengalami kebenaran-kebenaran tadi, menjadi pelaku firman, dan betul-betul merdeka. Nah, supaya betul-betul merdeka, ngerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, supaya bisa mengerti, apakah kita berupaya sendiri? Tidak. Tidak. Ya. Kita ditolong oleh Roh Kudus. Ya. Dan firman Tuhan menjadi terang bagi hidup kita. Roh Kudus dan firman ini yang menolong kita membaharui pikiran kita atau merubah pola pikir kita. Dengan pikiran kita berubah, kata lainnya adalah hidup kita juga mengalami perubahan. Atau hidup kita mengalami transformasi. Dengan pikiran yang dibaharui. Tadi di atas dikatakan di Galatia 3:27, setiap orang dibaptis di dalam Kristus sudah mengenakan Kristus. Nah, pembaruan pikiran ini itu bagian dari mengenakan Kristus. Yaitu apa? Mengenakan pikiran Kristus, mengenakan perasaan Kristus. Roma 12 ayat 2 ini. Sehingga kita melihat segala sesuatu jadi berbeda. Kita tidak lagi fokus pada situasi keadaan yang ada. Tidak fokus pada kenyataan. Tapi kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita makin memahami, kita makin mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Dengan demikian, hidup kita semakin berbeda dengan dunia. Kenapa? Pola pikir kita berbeda dengan pola pikir orang dunia. Pola pikir kita adalah pola pikir kebenaran, pikiran Kristus. Bukan sekedar positive thinking. Positive thinking baik. Tapi pikiran Kristus adalah pikiran ya dan amin. Positive thinking bisa ya, kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Tapi kalau pikiran Kristus, karena dia sejalan dengan firman, selalu ya dan amin. Apabila kita belum mengalami ya dan amin, beri waktu tadi. Ya. Beri waktu untuk dituntun Roh Kudus, untuk makin mengerti kebenaran, sehingga apa kata firman? Ya dan amin. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita paham Jehovah Rafa di dalam kita. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh hidup di dalam kita. Ya. Sehingga saat kita sakit, kita mengerti kebenarannya. Nah, awalnya waktu kita belajar firman, membarui pikirannya, aku orang sakit yang pengen sembuh. Oke, orang sakit yang pengen sembuh. Ya, ternyata di dalamku ada penyembuh, tabib di atas segala tabib. Kita tahu kebenarannya. Oh, kalau Kristus hidup di dalamku, Kristus tidak bisa sakit. Aku juga tidak mau sakit. Aku pasti sembuh. Kenapa? Kristus tidak bisa sakit. Aku satu dengan Kristus. Aku tolak sakit penyakit. Seperti itu, sederhana. Dengan kita teguh pegang kebenaran tadi, sakit penyakit nyingkir dari tubuh kita. Berikutnya pembaruan pikiran terjadi. Karena Kristus di dalamku, aku harusnya tidak sakit. Bahkan dia menghendaki untuk aku menyembuhkan orang yang sakit.
Itu kebenaran, bukan? Nah, tapi tidak otomatis orang bisa menyembuhkan orang lain yang sakit, orang percaya tadi. Mengerti kebenaran tadi, apa yang dikatakan firman terjadi. Nah, berikutnya pembaruan pikiran bukan dari aku orang sakit yang pengen sembuh, karena kita sudah mengerti Kristus yang hidup di dalam kita, pikiran kita jadi berubah. Aku orang sehat yang menolak sakit penyakit. Beda toh? Jadi kita bukan orang sakit. Dengan pembaruan pikiran Roma 12 ayat 2 ini, kita punya kemampuan. Kekuatan Allah tadi bekerja di dalam kita, kebenaran tadi memerdekakan kita, sehingga kita punya pendapat bahwa aku bukan orang sakit. Aku ini orang sehat yang sedang menolak sakit penyakit. Sakit penyakit pasti mungkin keluar dari tubuh kita. Seperti itu pembaruan pikiran. Jadi meningkat. Kebenaran yang memerdekakan. Sehingga bukan hanya kita yang bebas dari sakit penyakit, ya, tapi kita mulai bisa melangkah. Orang sakit kita sembuhkan. Atau kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui kita menyembuhkan orang lain yang sakit. Kita sepakat dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa melakukan sendiri. Bersama Tuhan kita melakukan menyembuhkan orang lain yang sakit. Ya, seperti itu. Ini wujud dari pembaruan pikiran. Ini wujud dari mengisi kemerdekaan. Ini yang memperlihatkan kita beda dengan orang dunia. Ini yang memperlihatkan kita semakin menyatakan Kristus yang hidup melalui hidup kita. Pantas kita sebagai putra-putri yang dikasihi Allah Bapa. Berikutnya, mengisi kemerdekaan ini adalah hidup bagi Allah. Jadi tidak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Kenapa? Allah mati bagi kita dan hidup menganugerahkan hidup bagi kita. Wajar kalau kita hidup bagi Allah. Kenapa? Hidup kita adalah anugerah Allah. Roma 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jelas, Roma 6 ayat 11 mengatakan, kita telah mati bagi dosa. Dengan kata lain, dosa tidak memiliki bagian sedikit pun dalam hidup kita. Kenapa? Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita sudah dianugerahi kebenaran oleh Tuhan Yesus. Ya, kita sudah dimerdekakan. Maka hidup merdeka tadi bukan hidup untuk diri sendiri, tidak. Tapi seperti dinasihatkan firman di sini, yaitu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tadi mengerti kehendak Allah, melakukan dan menyelesaikannya. Itulah hidup bagi Allah, menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, selama hidupnya Tuhan Yesus di bumi ini hanya melakukan kehendak Allah, tidak ada yang lain. Nah, kita juga sama. Kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, kita isi kemerdekaan ini dengan hidup bagi Allah, yaitu melakukan dan menyelesaikan kehendak Allah. Dan terus terjadi pembaruan pikiran, apapun yang kita hadapi tidak takut lagi, karena Allah beserta kita. Oke, berikutnya Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini luar biasa. Ya, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan, dilucuti habis, dibuat nol oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang giliran kita menyatakan iblis nol di hadapan kita. Kenapa? Kita tidak sendirian. Kristus menjadi satu dengan kita. Kita mengenakan Kristus. Kita terbiasa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus.
Ya tidak heran kalau iblis pun kabur, ya, lari dari kita. Kenapa? Kita tunduk kepada Allah, dengan kata lain kita mengandalkan Allah. Ya, ada hal tertentu kita sudah melakukan firman tapi tidak terjadi. Kita datang pada Allah. Kadang-kadang kita salah, oke. Tapi karena kita ini kebenaran Allah, ya, kita datang ke tahta kasih karunia-Nya. Kita menghadap Allah di hadirat-Nya. Ya. Sehingga apa? Rahmat-Nya kita terima, pertolongannya kita terima. Kayak gitu ya. Jadi untuk datang ke hadirat Allah, datang ke tahta kasih karunia, tidak harus hari Minggu. Tidak harus saat ibadah. Kapan saja. Karena Dia menyertai kita. Ya. Ini maknanya tunduk kepada Allah. Artinya apa? Kita bergantung kepada Allah seumur hidup kita di dunia ini. Luar biasa bukan? Sehingga iblis lari dari kita. Ya. Yang mendukung ayat ini. Ya, oke, sebelum yang mendukung, tadi ya, terkait dengan tidak takut. Kenapa? Iblis pun takut sama kita. Kebenarannya seperti itu. Maka ia lari daripadamu. Kenapa? Kita tunduk pada Allah, kita takut kepada Allah, kita mengandalkan Allah, iblis kabur dari kita. Ya, yang mendukung ayat Yakobus 4 ayat 7 ini ada di Yakobus 2 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Kita percaya ada satu Allah dan ada satu Tuhan. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada satu Allah yaitu Bapa kita dan ada satu Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yakobus 2 ayat 19 mengatakan itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini yang membedakan. Ya. Iblis tahu Allah, iblis tahu Yesus, dan dia gemetar. Tapi kurang ajarnya iblis ini, ya, dia nipu manusia, membuat manusia tidak percaya kepada Allah. Iblis pun gemetar, tapi dia nipu umat manusia hari ini. Ya. Kenapa? Umat manusia tidak mengerti kebenarannya. Sehingga mereka dijajah oleh iblis, dijajah oleh dosa. Kita yang sudah mengerti kebenaran ini, jangan mau lagi ketipu setan. Ya. Harusnya iblis, setan gemetar sama kita. Firman yang ngomong. Kita bergantung pada Allah, kita melakukan dan menyelesaikan kehendak-Nya. Setan bukan hanya kabur, dia gemetar sama kita. Kenapa? Dia sudah gemetar sama Yesus. Dia sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Nah, ini bagian dari kita mengisi kemerdekaan kita, membuat iblis gemetar. Sehingga saat ada orang ditipu iblis, ketemu kita, dia dimerdekakan dari tipu muslihat iblis. Inilah arti dari kemerdekaan, supaya kita bisa menjalani hidup menurut maksud dan tujuan Tuhan, memerdekakan kita dari iblis, dosa, dan semua akibatnya, supaya kita terus-menerus hidup untuk Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.